Jamaah haji itu biasanya jamaah haji nanti nyampe kota Mekah kalau dari Madinah sekitar jam 8, terus nyampe kota Mekah ini kisaran jam 1 siang ya, atau sebelum asar. Kemudian apa yang dilakukan jamaah ya? Jamaah haji kemudian memasuki hotel ya. Biasanya ada penyambutan ya. Ketika tanggal 8 Dzulhijjah, jamaah haji semuanya sudah siap-siap lagi untuk berikram. Lah, ini ikramnya berbeda. Kalau ikramnya jamaah haji ini ikram untuk melaksanakan niat haji ya. Niat haji biasanya kalau ada pembimbingnya, yaitu nanti ada pembimbing dari Kemenaknya, nanti dikumpulkan di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog saya, Mas Sawi ya. Saat ini saya berada di kota suci Mekah Al-Mukarramah, dan jamaah haji telah memasuki Madinah dan Mekah ya. Dan di video kali ini secara khusus saya akan memberikan gambaran kegiatan apa saja yang dilaksanakan jamaah haji kita ketika memasuki kota suci Mekah Al-Mukarramah melaksanakan ibadah haji. Saat ini saya berada di depan Masjidil Haram Mekah Al-Mukarramah, dan jamaah haji musim haji telah tiba. Jamaah telah memasuki Madinah dan Mekah ya. Dan di video kali ini secara khusus saya akan memberikan gambaran ya, kegiatan yang dilaksanakan jamaah haji ketika melaksanakan khususnya di Mekah ya. Jadi jamaah yang kloter yang gelombang pertama ya. Jadi jamaah tuh menuju ke Madinah dulu ya. Di Madinah, di sana kurang lebih sekitar 8 hari sampai 10 hari ya, atau melaksanakan arba'in. Kemudian jamaah itu mulai setelah 8 hari di sana mulai turun ke Mekah ya, turun ke Mekah. Biasanya mulai pagi hari sudah disuruh siap-siap berikhram ya, berikhram, karena nanti jamaah tuh ketika di Bir Ali akan mengambil mikot untuk melaksanakan niat melaksanakan umroh yang dinamakan umroh wajib. Dan rata-rata para jamaah haji, wabil khusus ini dari Indonesia, mereka mengambil hajinya namanya haji tamatuk. Haji tamatuk itu melaksanakan umroh dulu, kemudian tahalul, dan untuk selanjutnya melepaskan ikram, dan kemudian nanti ketika hari 8 Dzulhijjah memakai ikram kembali, kemudian baru niat melaksanakan ibadah haji. Maka dari itu jamaah-jamaah dari Indonesia hampir kebanyakan mengambil haji tamatuk, makanya diwajibkan menyembelih dam ya, karena mengambil haji tamatuk. Kemudian setelah jamaah tuh setelah 8 hari di sana atau 10 hari ya, 10 hari di Madinah ya, jamaah tuh di pagi hari disuruh siap-siap untuk turun ke Mekah ya, berikhram. Kemudian setelah di Masjid Bir Ali di sana ya, jamaah tuh mulai niat untuk umroh wajib ya. Jadi niatnya kira-kira begini ya, nawaitu umratan wa akramtu bihi lillahi ta'ala. Jadi saya niat umroh dengan berikhram lillahi ta'ala, itu ya. Nanti kalau tidak ada yang pembimbingnya ketika kita di tempat mikot di Bir Ali sana, seperti itu gambaran niat umrohnya ya, nawaitu umrotan wa akramtu bihi lillahi ta'ala, seperti itu ya. Jadi saya niat umroh ya, saya niat umroh dengan berikhram lillahi ta'ala ya. Itu artinya niat umroh untuk dirinya sendiri ya, niat umroh wajib ya, namanya umroh wajib. Kemudian biasanya jamaah haji itu biasanya jamaah haji nanti nyampe kota Mekah kalau dari Madinah sekitar jam 8, terus nyampe kota Mekah ini kisaran jam 1 siang ya, atau sebelum asar. Kemudian apa yang dilakukan jamaah ya? Jamaah haji kemudian memasuki hotel ya. Biasanya ada penyambutan ya,
Tola'al Badru ya, biasanya ada penyambutan, khususnya ini yang kloter pertama gelombang awal ya, ada penyambutan ya, ada seremoni penyambutan dari pemerintah perwakilan ya, Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi, kemudian ada juga perwakilan dari Dubes atau KJRI ya, Jeddah ya, dalam menyambut jamaah perdana. Kemudian setelah nyampe hotel, jamaah kemudian berbagi kamar, dibagikan kamarnya, kemudian istirahat sejenak ya. Jadi datangnya setelah duhur, berbagi kamar, istirahat sejenak dengan berikram, masih berikram ya. Hati-hati ketika berikram tuh kita ada larangan ya. Contohnya untuk mencabut bulu ya, bulu entah itu bulu hidung dan bulu tangan dan lain sebagainya ya, itu termasuk larangan, nanti kena dam. Dan kemudian setelah istirahat, kapan kira-kira melaksanakan tawaf sa'inya ke Masjidil Haram ini ya? Jadi biasanya jamaah haji itu tidak diperkenankan mereka itu berangkat sendiri-sendiri, atau mereka itu mempunyai gagasan satu rombongan, aku mau langsung berangkat karena nanti takut karena ada sudah larangan ikram ya. Mereka mau berangkat, tidak bisa. Mereka diatur oleh petugas haji ya, entah itu diatur waktunya dan transportasi angkutannya telah diatur ya. Maka dari itu tidak diperkenankan ya, tidak diperkenankan berangkat sendiri-sendiri. Mereka harus sesuai dengan yang telah diatur dan dijadwalkan oleh petugas haji, yang biasanya waktu pelaksanaan tawaf dan sa'i di dalam Masjidil Haram itu diatur yaitu setelah sholat isya, kisaran sekitar jam 10 malam. Yang pertama, memang kalau malam hari jam 10 tidak panas ya, tidak panas dan jamaah tuh nyaman. Kemudian setelah jam 10 jamaah tuh berangkat melaksanakan tawaf sa'i ya. Dan biasanya tuh jamaah tuh kalau nanti tuh ada yang koordinatornya di sini ya, nanti disiapkan pembimbing ya. Misalkan kerjasama dengan Mas Awi gitu ya, itu nanti akan disiapkan pembimbingnya oleh Mas Awi ya. Disiapkan pembimbing, kemudian setiap rombongan satu pembimbing. Kemudian setelah dibawa oleh pembimbingnya dari hotel menuju ke Masjidil Haram, tawaf sa'i, kemudian tahallul dan diantar lagi ke hotelnya masing-masing ya, ke hotelnya masing-masing. Nah, itu ya gambaran hari pertama di Kota Mekah melaksanakan umroh wajib. Setelah itu ganti kain ikram, jamaah istirahat ya, istirahat, besoknya istirahat 1 hari 2 hari. Kemudian untuk selanjutnya hari-hari berikutnya biasanya jamaah itu dijadwal oleh koordinatornya ya, atau oleh KBI-nya untuk pelaksanaan city tour, ziarah di tempat-tempat bersejarah di Kota Mekah, dan sekaligus penyaksian penyembelihan hewan dam. Biasanya setelah istirahat 1 hari atau 2 hari. Seperti itu ya gambaran hari selanjutnya, itu penyaksian hewan dam dan sekaligus ziarah di tempat-tempat bersejarah di Kota Mekah. Contoh seperti Jabal Sur, Arafah, Jabal Rahmah, Musdalifah, Mina, Jabal Nur, Gua Hira, dan lain-lain. Setelah itu, setelah melaksanakan penyembelihan dam, tamato, kemudian ziarah, pulang ke hotelnya ya. Istirahat, jamaah istirahat ya. Istirahat 1 hari atau 2 hari. Kemudian nanti kalau memang ada jadwal lagi dari koordinatornya atau dari KPH-nya, hari-hari berikutnya adalah melaksanakan umroh sunnah ya. Jadi kalau ada koordinatornya enak ya, atau ada yang handle di sini ya, contohnya kayak Mas Hawi menghandle itu ya, enak ya. Nanti semuanya sudah diprogram, dijadwal, dan disiapi pembimbing ataupun guide. Untuk hari-hari berikutnya adalah melaksanakan umroh sunnah ya. Umroh sunnah biasanya 2 kali, yaitu pertama mengambil mikot di Masjid Ju'ronah, salah satu masjid bersejarah yang ada di perbatasan Kota Mekah, yang pernah Rasulullah SAW melaksanakan mikot di sana ya. Kemudian yang umroh pertama itu, umroh sunnah pertama itu ya. Umroh sunnah kedua yaitu mengambil mikot di Tan'im, Masjid Tan'im ya.
Masjid Tanim ya. Ini umroh sunnah yang kedua ya. Sekaligus itu pembelajarannya bagi jamaah haji biar tahu rute dan sekaligus tata cara umroh ya. Kemudian setelah melaksanakan umroh sunnah yang kedua, dan setiap umroh tuh biasanya itu kalau ada handlingnya atau ada yang koordinatornya di sini, semuanya bis, mutawib semua dipersiapkan. Jamaah itu tinggal naik bis saja, nanti sudah beres semuanya ya. Itu gambaran-gambaran tentang kegiatan jamaah haji di kota Mekah ya. Setelah melaksanakan umroh sunnah 2 kali, manakala jamaah itu masih ingin umroh kembali, lah itu nanti di luar koordinator ya, di luar handling ya. Kan kita sudah 2 kali umroh sunnah ya, tentunya kita sudah tahu tata caranya dan tinggal kita mengambil mikot sendiri-sendiri sudah boleh, sudah diperbolehkan sendiri-sendiri, yaitu kita mengambil mikot terdekat biasanya di Masjid Tanim di sana ya. Masjid Tanim di sana, mau umroh lagi tiap hari umroh juga nggak masalah ya, asalkan umrohnya umroh mandiri sendiri-sendiri tanpa rombongan. Karena mungkin kalau kita mengambil rombongan ya, jamaah ada yang tua, mereka akan menghemat tenaga untuk persiapan intinya haji. Kemudian untuk selanjutnya, karena di Mekah tuh jamaah tuh lama ya, kisaran 1 bulan, jamaah tuh 1 bulan ya. Maka dari itu jamaah tuh banyak nganggurnya ya. Jadi kegiatan aktivitasnya setelah saya umroh sunnah tuh jamaah tuh mereka nganggur. Jadi aktivitas setiap harinya itu hanyalah menuju ke Masjidil Haram, sholat 5 waktu, i'tikaf dan lain sebagainya ya. Jadi ibadah di Masjidil Haram ini ya. Itu dan itu waktunya masih panjang ya, menunggu nanti datangnya tanggal 8 Dzulhijjah. Ya, ketika tanggal 8 Dzulhijjah, jamaah haji semuanya sudah siap-siap lagi untuk berikram. Lah, iki ikramnya berbeda. Kalau ikramnya jamaah haji ini ikram untuk melaksanakan niat haji ya. Niat haji biasanya kalau ada pembimbingnya, yaitu nanti ada pembimbing dari Kemenaknya, nanti dikumpulkan di masjid, di dalam hotel nanti akan dibimbing. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti ini ya kurang lebihnya niat hajinya ya. Nawaitu hajjan, itu ya. Nawaitu hajjan wa akramtu bihi lillahi ta'ala. Seperti itu ya. Jadi nanti itu gambarannya ya, tanggal 8 Dzulhijjah ketika mau berangkat ke Arafah itu dikumpulkan di masjid oleh petugas hajinya, terutama itu pembimbingnya. Itu nanti dibimbing niat seperti itu ya. Dan manakala tidak ada dikumpulkan seperti itu, diharapkan jamaah haji nanti niat sendiri-sendiri ketika mau berangkat ya. Nawaitu hajjan wa akramtu bihi lillahi ta'ala. Nanti saya niat haji dengan berikram lillahi ta'ala. Itu tanggal 8 Dzulhijjah ya. Kemudian kita tanggal 8 Dzulhijjah biasanya dimulai dari pagi ya. Jam 9 tuh jamaah mulai diangkut menggunakan bis menuju ke Arafah ya. Itu nanti sampai malam ya, karena jamaah banyak ya. Jadi sampai malam kita bermalam di Arafah sana ya. Itu belum dihitung ya, kita belum dihitung untuk melaksanakan wukuf. Lah, oh iya ya, tanggal 8 itu sebagian jamaah juga ada yang mengambil sunnah ya, mengambil sunnah hari tarwiyah ya, mabit di Mina. Itu sunnah ya, itu hanya sebagian kecil aja jamaah yang mengambil sunnah ya. Tapi rata-rata jamaah reguler dari Indonesia tuh tanggal 8 tuh mulai pagi sudah menuju ke Arafah sampai malam hari. Sampai malam hari itu sudah selesai ya. Malam hari itu sudah jamaah sudah habis di hotel-hotel, sudah kosong, sudah terfokus di Arafah semua. Nanti ketika tanggal 9 Dzulhijjah, itulah yang namanya puncak haji atau yang namanya Al-Hajju Arafah. Jadi jamaah tuh kalau sudah tanggal 9 sudah di Arafah itu berarti sudah berhaji ya. Al-Hajju Arafah, haji itu adalah di Arafah. Itu ya gambarannya sampai di Arafah ya. Kemudian wukuf di Arafah tuh mulai tanggal 9 pagi itu sudah dihitung mulai wukuf ya. Tapi intinya setelah matahari condong ke barat ya, setelah duhur itu intinya ya, nanti sampai maghrib. Dan disitulah termasuk kita doa-doa kita di Arafah itu dijabah oleh Allah. Maka dari itu ketika matahari condong sampai maghrib itu kita diperbanyakkan zikir, diperbanyakkan
minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, diperbanyak kita berdoa di sana. Untuk selanjutnya setelah matahari tenggelam atau datangnya waktu maghrib. Jadi ketika di Arafah itu sholat sunnah, sholat duhur sama asar tuh dijamak ya, dijamak qashar ya, takdim ya. Jadi sholat duhur dan asar dijadikan satu, nanti asarnya sudah nggak sholat lagi ya, nggak sholat lagi. Untuk selanjutnya setelah datang waktu maghrib, jadi adzan maghrib Allahu Akbar, jamaah sudah mulai bergerak menuju ke Musdalifah. Wa idza afaqtu min Arafatin fadhkurullaha indal masy'aril haram ya. Masy'aril haram yang dimaksud adalah di sana di Musdalifah ya. Kemudian setelah maghrib jamaah menuju ke Musdalifah untuk mengambil wajib haji ya. Jadi kita ulang lagi ya. Rukun haji itu niat ya, niat kemudian niat kemudian berikhram ya, kemudian wukuf di Arafah, tawaf dan sa'i ya. Dan sa'i kemudian tahlul, itu termasuk rukun haji ya. Itu ya, rukun haji. Ya, kemudian setelah maghrib ya, di tanggal malam tanggal 10 itu maghrib itu jamaah menuju ke Musdalifah ya untuk mengambil mabit di sana, hukumnya wajib ya. Wajib di sana, biasanya di sana tuh jamaah-jamaah dari Indonesia tuh ada yang pagi, ada yang malam jam 2, jam 3 sudah bergerak menuju ke Mina. Nah, setelah paginya, katakanlah paginya ya, paginya tanggal 10 atau tepatnya di hari raya Idul Adha, jamaah itu mulai bergerak ke Mina ya, ke Mina menuju ke tenda-tendanya di sana ya. Dan di Mina itulah jamaah termasuk tinggal yang paling lama ya. Tanggal 10 sudah di sana ya. Apa yang dilakukan jamaah di sana? Yang dilakukan adalah menunggu untuk mabit di tenda ya, di tenda dulu, kemudian ngelempar akobah namanya. Ngelempar 7 kerikil, yang dilempar adalah jumratul akobah, jumroh yang paling besar atau jumroh yang paling terakhir ya. Kemudian setelah itu jamaah itu kembali lagi ke tenda, kembali ke tenda, kemudian bermalam, malam tanggal 11, 12 ya, 11, 12 itu. 11, 12 itu kita mengambil nafar awal. Kalau kita mengambil nafar sani, kita bermalam sampai tanggal 13 ya. Kalau kita mengambil nafar awal tanggal 12 Dzulhijjah itu kita sudah keluar dari Mina sebelum matahari tenggelam ya, sebelum maghrib. Kalau kita maghrib masih di sana ya, kita harus mabit lagi ya, mabit lagi 1 hari lagi, yaitu malam tanggal 13 ya. Untuk selanjutnya biasanya jamaah Indonesia sih kebanyakan ngambil nafar awal ya, nafar awal tanggal 12 sudah keluar dari Mina menuju ke hotel, baru jamaah bersiap-siap untuk melaksanakan namanya tawaf ifadah atau tawaf haji ya, tawaf dan sa'i ya. Tawaf dan sa'i ya. Oh iya ya, tadi yang setelah, biasanya tuh kita setelah melaksanakan akobah, jamaah itu biasanya sudah bisa tahalul awal ya. Insya Allah seperti itu ya, mohon koreksinya ya. Tahalul awal, nanti ketika kita melaksanakan tawaf ifadah, kita tidak diwajibkan memakai kain ikrom, jadi kain biasa udah boleh ya. Itu ya, itu gambaran pelaksanaan ibadah haji atau gambaran kegiatan jamaah haji ketika berada di kota suci Mekah Al-Mukarramah ya. Untuk selanjutnya para jamaah haji tinggal menunggu yang namanya tawaf wada. Selesailah pelaksanaan haji atau kegiatan jamaah haji berada di kota suci Mekah Al-Mukarramah. Itulah tadi ya sedikit gambaran tentang kegiatan jamaah haji yang berada di kota suci Mekah Al-Mukarramah. Mohon maaf apabila ada kekurangan ya. Dan jangan lupa ya, tetap dukung channel kami yang selalu akan mengabarkan kabar haji, kabar umroh, kabar Mekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.